Oke, bismillah. Kita lanjutkan teman-teman di kelas email marketing. Kembali teman-teman, tadi sebelum ini ya, karena di hari yang sama nih kelihatan dan bajunya teman-teman. Saya sudah menjelaskan apa itu email marketing secara umum lah ya. Nah, ini kita masuk ke kelebihan email marketing. Nah, ini baru bisa saya lebih jabarkan nih keperluan kita atau manfaat dari email marketing ini teman-teman, kelebihannya. Karena kalau apa itu email marketing susah juga ya ngejelasinnya ya. Intinya mah kita manfaatin email sebagai channel penjualan kita. Nah gitu teman-teman. Nah mungkin bagi sebagian orang ya menyangka email marketing itu adalah kita nih ngeblast email aja, ngebroadcast. Mungkin seperti ngebroadcast di WA. Jauh daripada itu sebenarnya teman-teman. Kelebihan dari email marketing ini adalah kita bisa apa ya, yang paling saya rasakan banget ya dari 3 sampai 4 tahun atau 5 tahun ke belakang ini menggunakan email marketing gitu ya teman-teman, adalah kita bisa melakukan list building. List building juga pengertiannya adalah kita bisa mengelompokkan orang-orang yang sesuai dengan minat mereka. Biasanya kan kalau dalam satu bisnis tuh punya beberapa produk. Nah kita bisa tuh mengetahui orang tersebut minatnya di produk yang mana. Nah itu bisa kita kelompokkan. Itu yang namanya list building. Karena kalau email marketing tanpa list building gitu ya teman-teman, tanpa mengelompokkan email list-list yang ada gitu ya teman-teman, disatuin aja gitu di dalam satu wadah tanpa dikelompok-kelompokkan, dikategorikan, itu ya kita ngeblas mah ke semua orang aja jadinya teman-teman. Kita mengirim email ya ke semua orang aja. Kita nggak tahu nih apakah orang ini minatnya di produk apa, terus orang ini posisinya dalam sales funnel tuh kalau teman-teman sering lihat gitu ya teman-teman, yang gambarnya kayak gini tuh. Mungkin kesampingin dulu. Gambarnya bentuk kerucut yang ke bawah gitu loh, yang gini nih. Nah bisa kan gini ya. Di sini tuh hot. Terus di sini warm. Warna mungkin diganti kali ya. Sini hot. Sini warm. Maaf ya teman-teman, soalnya pakai mouse. Nah di sini cold. Nah kita kan kalau nggak mengelompokkan si apa tadi teman-teman, si email list tadi gitu ya teman-teman, kita nggak tahu nih orang nih list ini tuh di posisi cold, posisinya gitu ya terhadap bisnis kita gitu, terhadap produk atau jasa kita, atau warm. Ini warm ya, bukan warna ya. Kelebihan nih. Atau udah hot. Nah kalau udah hot itu kan artinya kita tinggal memberikan penawaran aja tuh orang tanpa banyak pikir akan membeli atau mendaftar program kita atau membeli produk kita gitu kan teman-teman. Jadi itu salah satu kegunaan kelebihan dari email marketing. Kita bisa mengelompokkan orang-orang berdasarkan minat dan interest mereka. Sama ya, minat dan interest. Pokoknya gitulah teman-teman. Kelebihan email marketing itu kita bisa mengelompokkan customer kita itu sesuai dengan minat mereka. Itu pertama. Selanjutnya adalah kita teman-teman bisa menyimpan database yang kita nggak peduli nih apa yang terjadi dari sumber traffic kita. Biasanya kan kalau teman-teman yang melakukan penjualan itu kan salah satu sumber trafficnya di sosial media, termasuk saya itu di Instagram. Saya masih fokus di Instagram, belum fokus di TikTok maupun Facebook. Nah ini kan saya anggap udah punya 40.000 followers teman-teman. Tapi kan ini hanya ya oke, kalau saya pun buka gitu ya akan kelihatan nama-namanya doang nih teman-teman. Pun kalau saya buka salah satu gitu ya, misal nih Kak Lulu ini deh, Kak Nunu Amal. Oh beliau kreator juga nih. Nah, di sini saya dapat nama beliau aja teman-teman, Lulu tips konten. Udah gitu aja. Saya nggak tahu nomor WA-nya, nggak tahu emailnya. Nah, untuk itu teman-teman kita perlu yang namanya email marketing. Nah, email marketing teman-teman itu kita menyimpan database customer tersebut ya berupa nama, email dan WA. Nah,
ini saya coba contohkan salah satu gitu ya teman-teman, yang dinamakan database ya. Karena kalau saya sebut database di saya sendiri itu masih nama, email, dan WA teman-teman. Kalau di luar sih memang bahkan dengan email aja itu bisa dibilang database. Kan kalau teman-teman sering buka artikel luar negeri itu biasanya ada kolom email newsletter. Nah itu bahkan masukin email doang itu udah berupa database teman-teman. Nah dua ya manfaat kedua nah Notion tadi ini manfaat atau kelebihan lah ya, kelebihan email marketing. Yang tadi pertama, ini biarin aja ya, ini malah di bold. Yang pertama tadi teman-teman bisa mengelompokkan ya, mengelompokkan kategori dan minat dari calon customer atau dalam hal ini member, karena saya produknya digital atau kelas gitu ya teman-teman. Nah kedua tadi barusan kita bahas adalah menyimpan database customer, database real ya, jadi customer. Karena kalau kayak followers itu kan berupa angka di sosial media doang kan ya, kita hanya tahu ya nama dan username lah gitu doang teman-teman. Lalu ketiga apalagi ya yang saya ingat adalah nah ini sebelum saya bahas kelebihan ketiga ya teman-teman. Nah ini yang dinamakan teman-teman database. Kita tahu nama orangnya, ini tentu list test ya teman-teman. Ini list test. Kita tahu nama orang tersebut, kita tahu nomor WA orang tersebut, dan kita tahu email orang tersebut. Nah teman-teman kalau di sini teman-teman ada yang pemain FBS nih gitu ya. Dengan email list ini teman-teman ya, bahkan kita bisa melakukan yang namanya membuat custom audience di Meta Ads. Nah itu Meta Ads teman-teman, kalau ada nama, email, dan nomor WA itu custom audience-nya lebih berbobot karena ada nama, email, dan WA. Apalagi kalau ada history pembelanjaan di tokonya kita. Nah, historinya itu apa? Berupa angka atau value yang pernah mereka lakukan di toko kita. Misal orang itu tersebut pernah belanja di kita senilai 300.000, 500.000, 1 juta dan lain sebagainya. Nah itu lebih custom audience yang kita buat di Facebook itu lebih berbobot lagi teman-teman. Gitu. Ya berarti itu langsung ke manfaat ketiga ya. Bahan sebagai bahan dasar atau apa ya? Ya bahan dasar ya. Bahan mentah kali ya, bahan dasar lah ya, sebagai bahan untuk dijadikan custom audience di Meta ya, Meta Ads. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat yang saya rasakan adalah, nah ini pernah kejadian teman-teman, waktu itu entah di tahun ini atau tahun lalu di akhir tahun ya, akhir tahun 2023 pokoknya pernah tuh Meta tepatnya teman-teman, Meta entah saya lupa nih, entah Instagram doang atau semua turunan dari Meta yang punya Meta, si Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Tapi seingat saya sih Instagram doang ya. Jadi IG itu pernah down teman-teman hampir 24 jam gitu ya. Nah saat itu orang kelabakan nih teman-teman, terutama teman-teman yang ada kepentingan melakukan promosi di Instagram. Nah saya dan teman-teman yang lain yang e-commerce yang lain juga melakukan email marketing ya. Ya kita sih cukup pusing, ada satu sumber traffic kita yang biasa kita promo secara gratis gitu ya di Instagram nih, lagi down nih, lagi error. Nah tapi kami yang pemain email marketing teman-teman tidak terlalu ambil pusing nih. Bahkan ini menjadi satu kesempatan bagi kami dan saya gitu ya, pemain e-commerce, pemain email marketing. Wah ini saatnya melakukan email marketing tuh. Nah waktu itu ya saya melakukan promosi sih sebenarnya, soft selling gitu ya, soft selling kepada member list saya. Ini kalau bisa dilihat ya, list kontak saya udah 3.000-an teman-teman. Saya nggak tahu ya kalau total berapa ya. Ini kebetulan dashboard dari tools email marketing yang saya gunakan teman-teman, yang namanya Mailketing. Total kontak 11.000 sebenarnya teman-teman. Banyak ya. Tapi
perlu diingat teman-teman, kemungkinan tidak semua total kontak saya ini tuh email yang aktif. Kemungkinan besar ada email yang tidak aktif, bahkan email yang salah gitu ya, yang alamatnya tidak ada sebenarnya. Ya, iseng, ada orang yang iseng ngirim-ngirim email lah, masukin emailnya ke dalam form yang kita buat gitu ya teman-teman. Nah ini kelihatan email orang nanti ya. Gitu. Jadi 11.000 tadi ya. Ini kayaknya yang pernah saya kirim nih 3.000 nih yang aktif saya kirimin. Kayaknya ya. Saya juga belum mendalami laporan dari dashboard atau analitik dari tools marketing ini teman-teman. Nah, terkait tools email marketing nanti juga akan kita bahas ya teman-teman setelah video ini ya, tools email marketing. Nah, sekarang kita ke pembahasannya dulu. Jadi berarti masuk gitu ya ke kelebihan keempat. Tadi saat IG down kita bisa berkomunikasi kapanpun tanpa nggak ada band-bandnya teman. Kalau di WA kita kalau blast brutal gitu spam kan kemungkinan nomor WA kita down atau ke ban kan sama WA. Nah kalau email, kalau ke list kita ya itu risikonya minim teman. Paling ya di unsubscribe aja nih sama list kita. Unsubscribe itu apa? Yang tadinya dia datanya itu kita simpan gitu ya, karena mereka unsubscribe, akhirnya mereka seolah-olah mengatakan saya nggak mau lagi nih dikirimin email sama kalian gitu teman-teman. Jadi si database-nya hilang dari list kita. Itu aja teman-teman. Tapi ya tetap aman, kita tetap bisa melakukan email blasting atau email autoresponder ke depannya teman-teman. Kita bisa berkomunikasi kapanpun tanpa adanya resiko ban ya. Seperti kalau kita melakukan di WhatsApp. Itu bahkan teman-teman, nah ini masuk ke kelebihan selanjutnya teman-teman. Kita gitu ya, bisa melakukan teman-teman blasting. Ini contoh yang saya lakukan baru malam tadi lah teman-teman. Nah ini. Nah teman-teman lihat tanggalnya nih. Ini sekarang saya lagi take video ini tanggal 12 sore ya. Sore tanggal 12 nih, bisa teman-teman lihat nih. Soalnya foto saya di sini. Nah, ini loh. Kelihatan ya tanggal 12 sore hampir jam 3-an nih, saya tutup lagi. Nah, saya semalam tanggal 11 malam berarti ya. Itu melakukan yang namanya broadcast atau blast ke email teman. Email juga spesifik ya, orang-orang yang pernah tertarik begitu dengan program promonya saya. Jadi itu enaknya teman-teman, kita punya melakukan email marketing, kita melakukan yang namanya list building. Kita bisa mengelompokkan orang-orang tergantung minat mereka. Nah semalam tuh saya melakukan broadcast atau blast email ke orang-orang yang di list saya itu namanya peminat giveaway kelas. Jadi kan saya ada promo 10-10 nih teman-teman ya. Di malam tadi tuh saya blast terkait final reminder atau pengingat terakhir berlakunya promo 10-10 gitu teman. Nah itu saya mengirim sekali Gus gitu ya di 204 list semalam, itu langsung terkirim malam itu juga teman. Nah ini nggak bisa dilakukan ya kalau kita lakukan di WhatsApp atau di mana. Kemungkinan tools CRM ya kalau dibilang teman-teman. CRM apa itu? Customer Relationship Management kan ya, dimana kita pokoknya berkomunikasi dengan klien atau member atau customer lah ya, customer Customer Relationship Management soalnya. Customer di sekali waktu kita mengirimkan pesan. Nah itu di mana sih teman-teman? Ya, mengirimkan ya, masuk ke HP-nya mereka. Itu kan untuk saat ini kan masih di email. Atau kalau nggak email, ya WhatsApp kan ya teman. Nah kalau WhatsApp kita sekali kirim ratusan, bahkan saya pernah juga ngirim sekaligus dalam jumlah ribuan teman-teman. Ini di tanggal berapa? Di tanggal 9. Cuma beda 2 hari teman-teman. 2000 itu langsung terkirim teman-teman. Iya ada sih laporannya gitu ya teman. Nah kayak semalam tuh saya ngirim 204 list. Maksudnya berarti kalau list tuh nama, email, dan WA ya. Ngirim pesan ke email, ngirim email lah ke list ini ya teman-teman, 204. Nah itu bounce tidak ada. Bounce itu artinya biasanya kalau emailnya error, email penerima ya, emailnya error, emailnya nggak aktif, atau emailnya mencurigakan, kurang lebih seperti itu.
Nah, hanya saja ada yang 2 nih yang unsubscribe. Berarti ya dia mungkin nggak nyaman aja. Mungkin karena saya kirimin email promo mulu kali ya. Nah, dia unsubscribe aja, tapi ya email kita tetap aktif, teman-teman. Kita tetap bisa mengirimkan email. Ini nggak ada apa nih, email suppress kontak juga nggak ada. Intinya teman-teman, dalam sekali kirim kita bisa mengirim ratusan bahkan ribuan dalam sekali waktu. Di waktu yang hampir bersamaan ya, dimana itu kalau di WA itu tidak kecil kemungkinannya berhasil teman-teman. Biasanya itu akan, ya biasanya di ban sih ya. Teman-teman pelaku WA marketing katanya kan ya, itu kan mengirim WhatsApp sebanyak itu dalam sekali waktu. Nah, mereka biasanya menggunakan tools itu, termasuk tools yang saya gunakan. Saya kebetulan menggunakan Star Sender, teman-teman. Biasanya kalau ngirim kayak 2.500 ini nih, bahkan kalau 3.000 nih, saya terkirim semua nih teman-teman. Tapi banyak yang unsub ya. Gak apa-apa lah. Sekaligus ngefilter orang-orang yang tertarik dengan program edukasinya saya kan. Justru bagus juga sih ini. Menghilangkan, ya udah orang yang gak tertarik lagi, gak apa, kalian out aja gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau pemain WA marketing tuh anggaplah 3.000 kontak list ini ya. Nah, biasanya di sekali kirim nih paling banyak sih 500 lah ya. Nah, berarti kalau 500 dari 3.000 kalau dibagi 500 kali 6 kali broadcast. Itu juga kadang nggak semuanya berjalan secara lancar nih, berjalan lancar enggak. Biasanya ada errornya tuh karena ya namanya WA gitu ya. WA apalagi si WA-nya akan ngedetek, wah ini menggunakan tools aneh-aneh nih, mengelabui algoritma atau apa gitu teman-teman. Karena kalau mengirimkan WA sebanyak itu kan biasanya harus WA official ya, WA centang hijau ya kalau di WA ya, atau centang biru juga ya gitu. Lebih aman melakukan broadcast secara banyak menggunakan tools email marketing ketimbang WA marketing gitu teman-teman. Berarti itu kita dapat manfaat selanjutnya atau kelebihan selanjutnya ya, bisa mengirimkan pesan email sekaligus dalam sekaligus ribuan pesan email dalam waktu yang bersamaan sekaligus gitu ya, paham ya? Atau kebalik-balik nih. Oke. Nah, udah dapat 5 ya, itu aja mungkin. Lalu apa lagi ya yang saya rasakan? Ini berdasarkan pengalaman aja sih ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, kelebihan email marketing. Nah, setelah ini baru kita akan masuk, ini saya unbold dulu. Bold lah ya karena dia judul. Masuk ke tools email marketing yang teman-teman ketahui, salah satunya yang aktif saya gunakan adalah Mailketing ini ya teman-teman. Tapi ada alternatif tools email marketing lain teman. Nah, setelah ini akan saya infokan gitu ya teman-teman. Untuk modul atau pembelajaran kelebihan email marketing sampai di sini dulu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.